Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sadul fadail wal fadail, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, guru-guru kita semua yang hadir, alhamdulillah masih mendampingi kita. Kita doakan kiai kita, guru kita panjang umur, sehat walafiat. Tak lupa pula kepada ayahanda kita, Bapak Kepala Desa Banjarsari, sama kita doakan karena kita wajib mendoakan pemimpin kita panjang umur, sehat walafiat, sekaligus mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malam ini pulang dari majelis ilmu, majelis zikir, pulang ke rumah puyeng nak jadi lagi. Hadirin rahimakumullah, saya kutip dalam Bukhari Muslim, di situ Imam Ali radhiyallahu anhu sebagai mantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ibahas qalbaka ala salasati asyah. Coba cari hatimu di 3 tempat. Barangkali kita punya hati tapi hati kita tidak berfungsi. Barangkali kita punya hati tapi hatinya mati. Kata Imam Ali, ibhas qalbaka ala salasati asyah. Coba cari hatimu di 3 tempat. Pertama, inda sima'il Qur'an, dikala mendengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dikala kita mendengar ayat-ayat Allah yang dibaca, apakah hati kita bergetar, atau hati kita terenyuh, atau hati kita terpanggil? Kalau tidak terpanggil, mungkin hati kita mati, tidak berfungsi. Dulu dikala ada orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang matanya sudah meneteskan air mata. Kenapa? Hatinya kagedang ku ayat-ayat Allah. Lah, dikala kita dalam satu riungan begini, ada acara pengajian, ada bacaan ayat suci Al-Quran, barangkali kita masih merokok, tidak dimatikan. Barangkali di waktu itu hati kita mati, tidak berfungsi. Maka dikala ada bacaan Al-Quran, kita jeprepeh nungarokok rokok parumadia. Kenapa? Takdim kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, inda sholat, coba hati kita dikala sholat khusyuk atau tidak. Allahu Akbar, baca Fatihah masih ingat sholat, setelah Fatihah ingat tasawuf, isu tandur, bisa jadi barangkali hati kita mati, tidak berfungsi. Lah, saya kutip juga Imam Hambal. Imam Hambal ini orang yang cerdas luar biasa. Kedatangan jamaahnya, kebetulan jamaahnya orang kaya, punya kuncinya sampai 100 kunci, berarti 100 almari. Kalau kita punya kunci 1, berarti almarinya 1. Ini kuncinya 100. Hilang tahu tak di mana. Pohon datang ke Imam Hambal. Ya Imam, kunci kaula leungit, minta wiridan supaya kunci abi itu kapendak aya nu malikeun deui. Kata Imam Hambal, sudah ente sholat aja, sholat malam sebanyak-banyaknya, sholat sunnah, nanti insya Allah kuncimu akan ketemu. Ini jamaahnya pulang datang malam sholat, Allahu Akbar, sholat sunnah, baru sarokaat kaingat, kunci teh handapeun ecuk. Duh, berarti jelas keur sholat hatena malku. Berarti lamun urang leungiteun, coba sholat malam sabaraha rakaat, ya saanjong-anjong, cat ingat mahayu bae sampai subuh gitu. Ini sholat berarti. Maka carilah hatimu di dalam sholat. Wa ila
Astagfirullah. Dikala tidak ada dalam sholat, coba minta kepada Allah, ya Allah kembalikan hati. Yang ketiga, indal istima fi dzikrillah. Cari hati kita di dalam riungan seperti ini, berzikir kepada Allah. Dikala kita lagi berzikir, apa hati kita sampai tidak ke Allah? Makanya dalam berzikir bersama semuanya harus khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati orang sadaya masih ayah berfungsi sekaligus hati kita terbuka sehingga ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Ghazali membagi hati itu sampai 3 perkara, sampai 3 macam. 1, qalbun sahih. 2, qalbun marid. Yang ketiga, qalbun mayyit. Pertama, hati qalbun sahih, hati yang sehat. Hati yang sehat itu adalah hati yang ikhlas, tujuannya kepada Allah, tujuannya kepada Rasulullah. Di dalam hatinya tidak ada apa-apa kecuali Allah. Itu qalbun sahih. Ada qalbun marid, hati yang sakit, kadang jengkelan, kadang nyarekan batur, kadang jengkel ke batur, kadang ngomongkeun batur. Itu hatena gering seperti hati urang kabehan. Ieu hati urang gering. Kumaha supaya cager sahih? Kita belajar duduk di majelis seperti ini, sering dan sering istiqomah duduk di majelis zikir, insya Allah hati kita akan sehat, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati itu tidak menerima kepada kebenaran, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada sang guru, karena hatinya sudah mati. Mudah-mudahan barokah zikir istighosah Jumat Kliwon kita semua hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan qalbun salim, hati yang selamat yang akan menduduki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada semuanya, yang khusus kepada Bapak Kepala Desa yang sudah memberikan sambutan tadi luar biasa. Mudah-mudahan sambutannya yang disampaikan dari kita bisa mengambil manfaatnya. Sekaligus Pak Lurah, insya Allah dengan adanya COVID-19, pondok pesantren masih taat kepada pelaturan, masih cuci tangan, sekaligus pakai masker kalau kemana-mana, kecuali lagi ngaji dan sholat tidak pakai. Barangkali sekarang lagi istighosah Jumat Kliwon, kami tidak pakai masker, hampura Pak Lurah, maskernya ayah di imah, ayah di napesak masing-masing anu mawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syadi wa daraji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syadi wa daraji Rabbi fanfa'na bibarakati wajina al-husna bihurmati wa amidna fi tariqati wa mu'afadin minal bidadi ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syadi wa daraji. Para alim ulama, bapak-bapak desa semuanya yang hadir, ramah tamah ini saya bacakan sadaya untuk atau